Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Tertulis di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 22, judul renungan kita hari ini adalah Orang Tak Penting. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 20 dan ayat 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ayat kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 20 dan ayat 31. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, tidak ada satupun pelayanan yang tidak berarti bagi Kristus. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah,
Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah seorang pengunjung dibawa berkeliling menyaksikan wilayah orang kusta di India. Pada tengah hari, gong makan siang dibunyikan. Orang-orang yang berada di situ berdatangan ke ruang makan. Tiba-tiba tawa keras memenuhi ruangan itu. Dua pria muda, yang satu menaiki punggung yang lain, berpura-pura menjadi kuda dan penunggangnya. Mereka berdua sangat menikmati kegembiraan itu. Sementara menyaksikan peristiwa itu, sang pengunjung itu diberitahu bahwa pria yang menggendong temannya adalah orang buta, dan pria yang digendong adalah orang lumpuh. Pria yang tidak dapat melihat itu menggunakan kakinya, pria yang tidak dapat berjalan menggunakan matanya. Mereka berdua saling menolong. Dan mereka menemukan sukacita yang besar saat melakukannya. Bayangkanlah ada sebuah gereja semacam itu, yang setiap anggota menggunakan kekuatannya untuk melengkapi kelemahan orang lain. Itulah yang seharusnya terjadi dalam setiap jemaat orang-orang percaya. Paulus menyamakan karunia rohani seumpama bagian-bagian yang berbeda dalam tubuh manusia. Mata melihat, telinga mendengar, tangan bekerja, kaki menggerakkan tubuh ke depan. Semuanya merupakan bagian yang penting, dan bila semua bagian melakukan fungsinya, seluruh tubuh memperoleh keuntungan. Kita semua memiliki kelemahan, namun kita juga memiliki kelebihan. Kita semua berbeda, namun Allah telah memberi setiap kita paling sedikit satu karunia untuk digunakan bagi kepentingan gereja. Kita saling membutuhkan. Di dalam tubuh Kristus tidak ada orang yang tidak penting. Pengakuan kita berasal dari Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus,' dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, 'Yesus adalah Tuhan,' selain oleh Roh Kudus." Pengakuan kita akan iman kepada Yesus berasal dari Roh Kudus. Nas hari ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada waktu itu, banyak sekali orang yang mengaku percaya kepada Yesus, namun masih saja hidup dalam berhala-berhala yang bisu. Mereka seperti mengerjakan mukjizat namun bukan oleh nama Yesus, tetapi melakukan berhala-berhala mereka dan berusaha menarik setiap orang masuk ke dalamnya. Mereka kelihatan percaya kepada Yesus, namun sebenarnya tidak, dan Rasul Paulus menegaskan kembali kepada mereka untuk berhati-hati kepada setiap orang yang seperti ini. Dikatakan dan dijelaskan bahwa ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita harus menyadari bahwa itu semua karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu hidup seturut dengan kehendak-Nya, masuk dalam rencananya, semuanya harus kita sadari karena Roh Kudus. Kita juga dapat belajar bagaimana buah roh dianugerahkan kepada kita, yang artinya bila Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita adalah orang-orang yang semakin giat mengerjakan buah roh dalam kehidupan. Selain Roh Kudus, tidak ada lagi roh yang mampu melakukannya bagi kita. Sebaliknya iblis juga adalah roh. Karena itu kita harus senantiasa menguji setiap roh apa yang ada di dalam diri kita. Karena tidak akan ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Sebaliknya ketika Roh Allah ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, dengan hati kita akan berkata, "Yesus adalah Tuhan."
Pengakuan ini akan datang dari setiap manusia. Yesus memang adalah Tuhan. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia adalah Tuhan yang berasal dari Roh Kudus. Ia adalah Sang Mesias, Juru Selamat ketika Ia disalib dan bangkit. Bangkit secara utuh, tubuh, jiwa dan rohnya. Ia adalah Tuhan yang tidak berdosa dan tidak ada dosa di dalam dirinya. Justru Ia menyelamatkan umat manusia dari dosa yang membawa dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Seluruh manusia telah berdosa. Namun Yesus tidak berdosa sama sekali dan tidak ada dosa dalam dirinya. Ia adalah Tuhan yang sudah dinubuatkan dari zaman para nabi. Ia adalah Tuhan yang berkuasa dan Ia adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Karena itu, setiap manusia yang mengaku dalam mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Saat seseorang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi hanya oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, seseorang tidak akan memahami jalan keselamatan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Hal itu juga ditegaskan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Demikian pula sebaliknya, tidak ada orang yang akan menghina nama Yesus bila Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Jadi, jika orang sangat benci kepada Yesus dan para pengikutnya, hal itu karena Roh Kudus memang belum hadir di dalam kehidupan mereka. Jika hal itu terjadi, kita tidak boleh balas membenci mereka. Justru kita harus mendoakan mereka. Berdoalah supaya Roh Kudus melembutkan hati mereka yang keras dan Roh Kudus memasuki hati mereka. Bukankah Paulus sebelumnya juga adalah orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan bahkan menentang para pengikutnya? Namun, karena kuasa Roh Kudus, Paulus berubah dan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya, menobatkan hati manusia yang jahat menjadi benar. Tidak sedikit orang mengeluh, kenapa saya sudah menjadi orang percaya tetapi seringkali kerohanian saya tidak stabil? Kenapa rohani saya tidak selalu klimaks dan tidak pernah jatuh? Padahal saya telah bertobat, telah mengundang Roh Kudus memimpin hidupku. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan sempurna adanya. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Firman Tuhan katanya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kita kembali kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Tidak ada orang secara aktif melakukan kebenaran kecuali Roh Kudus yang mengubahkan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah berbuat dosa. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah keselamatanku. Semuanya datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan. Karena yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian, melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia di dalam kita. Karena itu, marilah mendasari pengakuan kita kepada Yesus dari Roh Kudus yang ada dalam hati dan diri kita masing-masing.
Jalan manakah yang lebih utama? 1 Korintus 12 ayat 31 adalah ayat terakhir dalam pasal 12, yang membahas topik karunia rohani dan peranannya dalam gereja. Ayat tersebut berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu sungguh-sungguh menginginkan pemberian yang terbaik, namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih unggul." Kata "tetapi" menunjukkan bahwa ayat tersebut ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Mengingat ayat 31 merupakan ayat penutup, maka hendaknya kita meninjau keseluruhan surat tersebut untuk memahami makna cara yang lebih baik. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11, Rasul Paulus membuat daftar berbagai karunia rohani yang dibagikan kepada orang percaya melalui Roh Kudus. Daftar ini mencakup hikmat, pengetahuan, iman, karunia penyembuhan, melakukan mukjizat, nubuatan, kebijaksanaan rohani, bahasa roh, dan penafsiran bahasa roh. Paulus menyatakan bahwa tujuan pemberian karunia ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan gereja secara umum. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-30, Paulus menggunakan metafora tubuh manusia untuk menggambarkan saling ketergantungan orang percaya dalam tubuh Kristus. Sebagaimana tubuh manusia terdiri dari banyak bagian yang membentuk satu kesatuan yang utuh, demikian pula tubuh Kristus, terlepas dari karunia atau peran individu kita dalam gereja, kita semua dipersatukan dalam satu tubuh melalui Roh Kudus. Setiap mukmin sangat diperlukan dalam fungsi dan kesehatan tubuh. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkanmu," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkanmu." Sebaliknya, bagian-bagian tubuh yang kelihatannya lebih lemah justru sangat diperlukan. Tuhan merancang tubuh sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perpecahan, iri hati, dan iri hati di antara orang-orang beriman. Setelah membahas berbagai karunia rohani dan signifikansinya bagi tubuh Kristus, Paulus mengakhiri pasal ini dengan mengarahkan orang-orang percaya kepada jalan yang lebih baik. Bukanlah hal yang tidak patut untuk dengan sungguh-sungguh menginginkan pemberian yang terbaik, apapun pemberiannya. Namun demikian, ada sesuatu yang lebih penting yang harus mengatur upaya kita untuk mendapatkan karunia-karunia ini. Jalan yang lebih unggul adalah jalan kasih, yang dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus 13. Pasal ini sering disebut sebagai bab kasih, karena dengan indahnya mengartikulasikan konsepsi Alkitabiah tentang kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, Paulus berpendapat bahwa kasih melampaui semua karunia rohani, bahkan hadiah terbesar pun akan sia-sia dan tidak ada artinya tanpa cinta. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, Paulus menjelaskan ciri-ciri kasih. Karakteristik ini menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu, tujuan karunia rohani adalah untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 8-12, Paulus menulis bahwa karunia rohani bersifat sementara dan akan berlalu. Bagian ini mengingatkan kita bahwa karunia rohani seperti berbahasa roh dan bernubuat tidaklah kekal. Namun cinta itu abadi dan tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu, cinta adalah hal yang paling penting. Bagian ini juga berbicara tentang keterbatasan pemahaman manusia.
Karena dosa dan keterbatasan manusia, orang percaya hanya dapat mengetahui dan bernubuat hanya sebagian saja. Namun ketika Kristus datang kembali, dosa akan lenyap, dan kita akhirnya akan bertemu muka dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Paulus menyatakan bahwa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Paulus membuat pernyataan ini karena kasih adalah landasan di mana iman dan pengharapan dibangun. Kita hanya percaya pada apa yang kita kasihi. Kita hanya berharap pada apa yang kita cintai. Ringkasnya, 1 Korintus 12 ayat 31 mengingatkan kita untuk tidak melupakan hal yang paling baik, kasih kepada Allah dan kasih terhadap satu sama lain. Sumber hikmat sejati tentu hanyalah Tuhan. Allah adalah sumber segala sesuatu, karena itu hikmat berasal dari Allah. Istilah hikmat Allah dan hikmat manusia bukanlah menunjukkan dua sumber hikmat, melainkan menunjukkan kedekatan orang yang berhikmat. Mari kita perhatikan dengan baik, manusia adalah ciptaan Tuhan. Namun, setelah kejatuhan ke dalam dosa, ada manusia yang kita sebut pengikut Tuhan, tapi juga ada pengikut setan. Manusia baru dan manusia lama, istilah ini, bukanlah berarti bahwa manusia ada dua jenis, dari dua pencipta, melainkan kualitas kerohaniannya. Semua manusia ciptaan Allah, tapi setelah kejatuhan ke dalam dosa, tidak semua yang menjadi umatnya. Lebih lanjut, manusia memiliki kemampuan berpikir dengan otaknya. Namun, ada yang memakai pikirannya untuk memuliakan Allah, tapi tidak sedikit yang justru menista Allah. Begitulah hikmat. Yang disebut dengan hikmat Allah, adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah. Para nabi, rasul, dipenuhi oleh hikmat Allah. Sebaliknya, apa yang disebut dengan hikmat manusia adalah hikmat yang berasal dari Allah, yang dipakai manusia dengan kekuatan dirinya sendiri, dan coba melawan Allah. Inilah realita akibat kejatuhan ke dalam dosa, manusia lupa pada penciptanya, bahkan tampil melawannya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18-25 berkata, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus tentang situasi keagamaan, dan sikap keimanan yang semestinya. Ada dua blok yang digambarkan di sana. Yang pertama adalah orang Yunani, yang pada zamannya dikenal sebagai pusat ilmu. Ada istilah di Yunani, jangan membicarakan hal yang kemarin, berbicaralah hal yang baru. Mereka berhikmat dalam ukuran kemanusiaan, semua berorientasi pada kemanusiaan. Sehingga mereka menggugat, apakah betul Yesus Kristus itu Allah? Sungguh tidak masuk akal mereka, bahwa Yesus yang manusia, juga adalah Allah. Hikmat Yunani, sangat terbatas dalam mengerti Allah. Itu sebab Rasul Paulus berkata, bagi orang Yunani salib adalah kebodohan, karena tak dapat dimengerti. Yunani gudang ilmu, tapi Allah melampaui segala ilmu yang ada. Jadi, bukan asal-usul hikmat, melainkan kualitasnya. Rasul Paulus juga bukan orang bodoh. Tapi dia mengerti salib itu adalah kebenaran bukan karena kepintarannya, melainkan karena hikmat Allah yang diberikan kepadanya. Paulus mengalahkan hikmat Yunani, karena Yunani tak mengenal, bahkan melawan penciptanya. Sementara Paulus percaya, dan menaklukkan dirinya pada hikmat Allah. Blok yang kedua, orang Yahudi.
Meminta tanda, ini sifat keagamaan yang menuntut mujizat atau peristiwa supranatural. Yahudi ingin menguji Allah. Itu sebab Rasul Paulus berkata, bahwa salib bagi orang Yahudi akan menjadi batu sandungan, karena mereka tak pernah bisa memahami salib, bahkan sebaliknya terus-menerus menjadi seteru salib. Mereka tersandung, artinya, jatuh ke dalam dosa karena tidak percaya kepada salib Yesus Kristus. Mereka mau Yesus Kristus memenuhi tuntutan mereka, dan bukan sebaliknya mereka memberi diri kepada Kristus. Salib disebut melampaui hikmat dunia, dalam arti manusia pada dirinya tidak akan pernah mampu memahami salib dengan benar, kecuali oleh pertolongan Roh Kudus. Semua hikmat dari Allah. Namun tak semua manusia mengakuinya, bahkan melawan Allah yang tidak terbatas dengan hikmat-Nya yang terbatas. Jadi, dengan hikmat manusia, yang bergantung pada dirinya sendiri, tidak akan mampu mengerti Allah yang adalah sumber hikmat. Ingat, hal ini karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga hikmat manusia itu mengalami kerusakan, dan hanya bisa dibenarkan dengan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Pembenaran oleh penebusan Yesus Kristus akan memampukan hikmat manusia mengerti akan Allah. Tanpa pembenaran, manusia tidak akan pernah mampu mengenal Allah dengan hikmat-Nya sebagai manusia berdosa. Timbul pertanyaan kita, mengapa hikmat manusia dianggap menjadi sebuah kebodohan? Pertama, karena manusia tidak mampu mengerti akan makna salib itu sendiri. Manusia sering mencemooh terhadap sesuatu yang sebenarnya ia belum mengerti. Manusia sering menganggap suatu kebodohan terhadap hal-hal yang sebenarnya ia belum pahami. Hal ini terjadi pula ketika manusia itu mendengar berita-berita tentang Yesus yang disalib. Karena ketidakmengertiannya, mereka menganggap berita ini bodoh. Itulah yang dimaksud dengan hikmat manusia, yang dianggap sebagai kebodohan. Bahwa Allah menyatakan karyanya melalui seorang Yahudi yang tersalib tentunya tampak sebagai suatu kebodohan bagi semua orang yang tidak mau menerima berita tersebut. Bagaimana mungkin Allah menyingkapkan dirinya dengan cara khusus eksklusif melalui seorang manusia Allah? Itulah yang dimaksud Paulus. Pertanyaan dari mereka yang akan binasa. Hanya kita yang diselamatkanlah yang bisa mengerti bahwa berita salib bukanlah kebodohan melainkan hikmat yang paling agung. Kedua, karena Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Ayat 19-20, Paulus mengutip Perjanjian Lama sebagai dukungan, yang isinya adalah peringatan dan kecaman dari Allah terhadap manusia berhikmat di Yehuda yang mencari bantuan dari Mesir ketika terancam Sanherib. Kata membinasakan atau mengacaukan diambil dari Mazmur 33 ayat 10 dari Alkitab berbahasa Yunani. Melalui nabinya, Allah telah lama berjanji untuk menghapuskan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak. Apa yang dulu telah dijanjikan Allah untuk dilakukan, kini telah lakukan melalui salib. Inilah jawaban negatif Allah, dan penghakiman Allah terhadap semua penalaran manusia mandiri yang berusaha menemukan Allah dan keselamatan melalui cara nafas sendiri. Penalaran itu sendiri tidak dibantah. Memang benar ada orang yang sungguh bijak dan pandai di dalam Perjanjian Lama, tetapi itu karena mereka mengenal Allah melalui penfataan diri nafas sendiri. Hanya orang bodoh yang mengatakan Allah tidak ada.
Paulus juga menggunakan penalaran yang diberikan Allah untuk menyusun teologinya, tetapi penalarannya adalah untuk melayani penyataan. Ketiga, karena manusia mencari hikmat dari ahli Taurat dan pembantah dari dunia. Paulus tidak menyangkal bahwa ada orang-orang yang bijaksana, para ahli Taurat dan pendebat. Makna dari ketiga rangkaian pertanyaannya ialah ini: dari manakah mereka memperoleh semua hikmat mereka, karena Allah telah membuktikan kesia-siaannya. Ketidakmampuannya untuk menemukan kebenaran, orang yang berhikmat, ahli Taurat, dan pembantah dapat menunjuk pada tiga fungsi dalam aliran-aliran para rabi Yahudi: mempelajari, mengajarkan, dan menafsirkan Taurat adalah hal-hal yang hakiki di dalam Yudaisme untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Tetapi yang dipikirkan Paulus bukanlah sekadar usaha-usaha orang Yahudi untuk memahami Allah dan kehendaknya. Dunia Yunani pun mempunyai orang-orang bijaksana yang suka membantah dan mendebat pertanyaan-pertanyaan filosofis dan keagamaan, seperti yang ditunjukkan oleh ayat 22. Paulus menggemakan dari Yesaya dengan pertanyaan-pertanyaan yang umumnya serupa dengan penerapan. Di manakah orang-orang bijaksanamu? Dan di manakah para ahli Taurat? Setiap usaha untuk menemukan Allah, untuk memahaminya, tanpa penyataannya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan yang disalibkan, dikutuk sebagai tidak lebih daripada hikmat dunia yang dijadikan oleh Allah sebagai kebodohan. Hikmat dunia adalah bagian dari dunia ini dengan dosa dan kebodohannya. Ia bukanlah bagian dari zaman YCMG baru, dunia yang akan datang, yang telah dibukakan Allah bersarna Anaknya. Melalui nabinya, Allah menyatakan untuk menghapuskan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak, yaitu manusia-manusia yang melakukan penalarannya sendiri dalam usahanya mencari Allah dan keselamatan melalui caranya sendiri, menurut penalaran itu sendiri. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah sumber hikmat Tuhan itu? Pertama, sumber hikmat Tuhan itu adalah berita penyaliban Kristus. Berita Injil membalikkan penilaian manusia, yakni, apa yang sepintas tampak sebagai yang bodoh dari Allah. Namun hal ini sebenarnya lebih bijaksana daripada semua hikmat manusia yang masih bekerja dengan hikmat dunia ini. Apa yang lemah dari Allah masih lebih kuat daripada apa yang dianggap sebagai kekuatan manusia. Apa yang dianggap sebagai kebodohan dan kelemahan Allah disingkapkan sebagai hikmat dan kekuatan sejati di dalam kemampuannya menciptakan iman dan penyelamatan. Kedua, sumber hikmat Allah adalah Kristus yang disalibkan. Salib bukanlah suatu peristiwa kebetulan, suatu kegagalan dari terlaksananya keadilan, suatu tragedi manusia, melainkan klimaks dari suatu rencana ilahi. Tanpa iman, Kristus yang tersalib akan tetap menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Seorang Mesias yang tersalib sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kematian yang memalukan untuk satu orang di dalam sejarah memiliki berita yang mutlak dan final bagi segala zaman dan semua orang? Injil tentunya akan tetap menjadi suatu kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi, bagi semua orang yang ingin menemukan kebenaran di dalam celah-celah pikiran mereka sendiri. Makna salib hanya dapat dilihat di dalam terang kebangkitan. Tanpa iman, Kristus yang tersalib akan tetap menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Sebab menurut nalar Yahudi,
Seorang Mesias yang mati tersalib sungguh tidak masuk akal. Bagaimanakah mungkin kematian yang memalukan untuk satu orang dalam sejarah memiliki berita mutlak atau final tentang suatu keselamatan? Ketiga, Kristus adalah sumber hikmat Allah. Allah harus berbicara kepada manusia melalui seorang Yahudi yang tersalib tentunya tampak sebagai suatu kebodohan, kalau bukan kegilaan semata-mata, bagi semua orang yang tidak menerima berita tersebut. Bagaimana mungkin Allah menyingkapkan dirinya dalam suatu cara yang khusus dan eksklusif melalui seorang individu di dalam sejarah? Itulah, kata Paulus, pertanyaan dari mereka yang akan binasa. Hanya kita yang diselamatkanlah yang mengerti bahwa berita salib bukanlah kebodohan yang paling hina, melainkan hikmat yang paling agung. Keempat, sumber hikmat itu adalah yang bodoh dan yang lembah dari Allah. Apa yang sepintas tampak sebagai yang bodoh dari Allah, masih lebih bijaksana daripada semua hikmat manusia yang masih bekerja dengan hikmat dunia ini. Apa yang lemah dari Allah masih lebih kuat daripada apa yang dianggap sebagai kebodohan dan kelemahan Allah. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Di dalam salib, mempunyai kekuatan hikmat dan kuasa Allah yang sejati. Ini adalah karunia yang terbuka bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Artinya semua orang dari latar belakang kebangsaan apapun dapat terpanggil dalam iman kepada Yesus Kristus. Iman diberikan kepada mereka yang dipanggil. Sebab, hanya melalui imanlah seseorang dapat melihat Kristus yang disalib di dalam perspektif yang sebenarnya, sebagai suatu pembuktian besar tentang kasih Allah dalam karya penyelamatan. Itulah kuasa dan hikmat Allah yang hanya dapat dimengerti manusia di dalam iman. Mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Istilah tubuh Kristus merupakan kiasan yang umum digunakan dalam perjanjian baru bagi gereja. Gereja dijuluki satu tubuh di dalam Kristus, di dalam Roma 12 ayat 5. Satu tubuh, di dalam 1 Korintus 10 ayat 17. Tubuh Kristus, dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dan Efesus 4 ayat 12. Dan dalam kondisi jasmani dalam Ibrani 13 ayat 3. Gereja dihubungkan secara jelas dengan tubuh Kristus dalam Efesus 5 ayat 23 dan Kolose 1 ayat 24. Ketika Kristus masuk ke dunia kita, Ia mengenakan tubuh jasmani yang telah disediakan baginya. Melalui tubuh jasmaninya, Yesus menunjukkan kasih Allah secara jelas, nyata, dan dengan berani, terutama melalui kematiannya di atas salib sebagai kurban. Setelah kenaikannya ke surga secara jasmani, Kristus melanjutkan karyanya di dunia melalui mereka yang telah Ia tebus. Gereja yang sekarang menunjukkan kasih Allah secara jelas, nyata, dan dengan berani. Dengan cara ini, gereja berfungsi sebagai tubuh Kristus. Gereja dapat dijuluki tubuh Kristus karena 1. Anggota tubuh Kristus dipersatukan dengan Kristus dalam keselamatan. 2. Anggota tubuh Kristus mengikuti Kristus sebagai pemimpin, kepala mereka. 3. Anggota tubuh Kristus merupakan perwakilan jasmani Kristus di dunia ini. Gereja adalah organisme yang melaluinya Kristus mewujudkan kehidupannya di dunia pada saat ini. 4. Anggota tubuh Kristus didiami oleh Roh Kudus Kristus. 5.
Anggota tubuh Kristus memiliki berbagai karunia rohani khusus menurut fungsinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 6. Anggota tubuh Kristus mempunyai keterikatan dengan orang Kristen lainnya, yang tidak menghiraukan latar belakang, ras, atau pelayanan. Jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 7. Anggota tubuh Kristus aman dalam keselamatan mereka. Jika seorang Kristen dapat kehilangan keselamatannya, maka Allah harus mengamputasi bagian dari tubuh Kristus. 8. Anggota tubuh Kristus mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. 9. Anggota tubuh Kristus mengambil bagian dalam warisan Kristus. 10. Anggota tubuh Kristus menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran Kristus. Yang hina bagi dunia, dipilih Allah. 1 Korintus 1 ayat 28 berkata, "Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Dunia sering melihat orang hina dan yang tidak terpandang dengan sebelah mata. Artinya, menganggap mereka seolah-olah tidak ada, disepelekan, diolok, dicaci, bahkan dikorbankan. Itulah sikap orang duniawi melihat sesamanya. Biasanya orang kuat memegang kendali atas orang hina dan lemah. Mereka merasa lebih pintar hingga akhirnya memandang rendah orang-orang yang lemah. Orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya adalah mereka yang hidup tanpa kasih. Kita mungkin boleh lemah, kita mungkin boleh dihina oleh orang lain. Namun selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan orang-orang kuat yang hatinya penuh dengan kesombongan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan sekali-kali kita hidup dengan memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjadi sombong dan merasa bahwa tanpa Tuhan kita mampu melakukan perkara yang hebat. Ingatlah bahwa hidup kita serupa bejana tanah liat di tangan pembuatnya. Hidup kita adalah buatan tangan Allah dan apa yang ada pada diri kita adalah karena kasih karunia. Paulus mengungkapkan kesadaran yang amat dalam bahwa orang bodoh dan lemah justru dipilih Allah. Orang yang merasa dirinya tidak berdaya, lemah, dan bodoh cenderung membutuhkan bantuan dan mendambakan kehadiran serta persahabatan. Demikian pula dalam ketergantungannya pada Allah. Mereka benar-benar mengakui kebutuhan mereka akan kehadirannya. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap Allah. Sebaliknya, orang yang mencari pengaruh, pujian, dan kekayaan untuk diri sendiri sering tampak tertutup terhadap Allah karena merasa sudah mampu memperolehnya dengan kekuatan sendiri. Orang cenderung lebih tertarik mendandani penampilan luar dengan balutan rohani demi membangun reputasi di depan manusia. Allah tidak tertarik dengan topeng semacam itu.
hatinya terpikat pada orang yang menyadari ketidakberdayaan mereka dan bersedia mengandalkan kehadiran dan kekuatannya. Merekalah yang dipilih Allah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapannya. Tuhan senang memakai apa yang menurut manusia terkecil, terbelakang, terlemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Yesus bukan dilahirkan di kota besar ketika itu, tapi di Betlehem yang kecil. Yesus pun tidak memilih orang-orang terpandai dan terkemuka untuk menjadi murid-muridnya, melainkan para nelayan yang tak memiliki pendidikan yang tinggi dan ketika itu bukan menduduki kasta yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan yang Maha Besar senang bekerja melalui orang yang lemah, tempat yang kecil untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tergantung kekuatan manusia tapi semata-mata karena kuasa-Nya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Jika kita melihat kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Misalnya, biji sesawi, meskipun ia adalah salah satu benih yang paling kecil, ketika bertumbuh ia bisa menjadi pohon yang sangat besar. Musa, meskipun ia tidak pandai berbicara, Tuhan menggunakannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yunus, meskipun ia hanya mengeluarkan sebuah kalimat yang singkat, Tuhan menggunakannya untuk membuat seluruh rakyat Niniwe bertobat. Daud, meskipun ia hanya seorang gembala domba bertubuh kecil, Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, meskipun ia hanya memiliki sedikit, Tuhan menggunakannya untuk memberi makan 5.000 laki-laki. Timotius, meskipun ia masih sangat muda, Tuhan menggunakannya untuk menyebarkan Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus. Petrus, meskipun ia hanya seorang penjala ikan yang tidak berpendidikan, Tuhan menggunakannya untuk menjadi pemimpin pergerakan kekristenan yang pertama. Jika Tuhan bisa menggunakan mereka untuk melakukan hal-hal luar biasa, maka tentunya Dia juga bisa menggunakan diriku dan dirimu untuk melakukan hal-hal luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu muda. Tuhan kita adalah Tuhan yang berspesialisasi dalam menggunakan hal-hal yang tak terpandang oleh dunia untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan nama-Nya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, hindarilah bersikap menyepelekan orang hina, tetapi hargailah mereka, sebab Allah menghargai mereka sebagai ciptaan-Nya. Tuhan adalah kasih dan setia,
Kasih setia adalah gagasan yang menyatakan kasih yang setia dalam tindakan dan kerap dalam Perjanjian Lama merujuk pada kasih setia yang telah diungkapkan dalam hubungan kovenannya dengan Israel. Kasih setia Tuhan adalah menunjukkan akan kelembutan, kebaikan dan kemurahan yang tak bersyarat. Sebuah hubungan di mana Dia mencari manusia dengan kasih dan kemurahan. Kasih setia Tuhan mengekspresikan baik loyalitas Tuhan terhadap perjanjiannya dan kasih-Nya terhadap umat-Nya beserta dengan sebuah kesetiaan untuk memelihara janji-janji-Nya. Mazmur 36 ini adalah mazmur yang berisikan tentang kasih setia Allah dalam bentuk puji-pujian dan pengakuan percaya. Kalau kita membaca perikop ini, yang dipuji pemazmur adalah kasih dan setia Allah, keadilan dan hukum Allah. Kasih setia Allah yang menjamin hidup di bumi ciptaannya adalah begitu luas, sehingga tak dapat dibayangkan manusia. Kasih setia Tuhan sampai ke langit dan sampai ke awan-awan. Keadilah Tuhan dan hukum-Nya seperti gunung-gunung yang tinggi dan dalamnya sedalam samudera raya. Begitu hebatnya kasih setia Tuhan dan begitu mulianya keadilan dan hukum-Nya, segala sesuatu diselamatkan oleh-Nya. Itulah sebabnya pemazmur dengan rasa kagum mengungkapkan pengakuan percaya, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Bila kita ingat tentang kasih Tuhan dalam hidup ini, sampai kapanpun kita takkan sanggup menghitung dan mengukurnya. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas kita sungguh tiada terbilang. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Namun seringkali kita kurang menyadarinya. Yang kita ingat-ingat hanyalah besarnya masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Masalah dan kesulitan yang ada laksana tembok tebal yang menghalangi dan menutupi pandangan mata kita untuk melihat kebesaran kasih Tuhan. Kasih setia adalah ungkapan di dalam Perjanjian Lama yang memiliki ikatan rohani yang dalam dengan ungkapan dalam Perjanjian Baru, yaitu kasih karunia. Kasih setia berbicara mengenai kasih Allah yang sungguh-sungguh kepada umat-Nya. Kasih ini mengandung belas kasihan yang menangguhkan penghukuman atas pelanggaran kita, juga mengandung kebaikan-Nya yang melimpahkan kepada kita semua yang kita perlukan. Hati Daud untuk kasih karunia Allah ini dapat kita saksikan lewat cara Daud menghargai kasih setia Allah. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Serangkaian ayat-ayat renungan dalam beberapa hari ke depan akan memperlihatkan mengapa Daud begitu menghargai kasih setia Allah. Hal ini melibatkan akibat jangka panjang dari karya Allah di dalam hidup kita sesuai dengan kasih setia-Nya. Pemazmur memuji kasih setia Allah. Ia mengagungkan keadilan dan hukum Allah. Ia juga memuji kasih setia Allah yang menjadi sumber dan naungan hidup. Keempat hal, kasih, keadilan, hukum dan kasih setia, menjadi penjamin hidup untuk semua. Keempat hal itu menjadi prasyarat hidup dalam Allah. Dengan bahasa manusiawi, hidup itu dilukiskan dengan ungkapan lemak yang mengenyangkan dan air yang menyegarkan. Ya, Allah adalah sumber hidup. Seperti kata lagu, Tuhan, sumber hidupku, sumber hayat dikaitkan dengan terang. Terang Allah menjadi sumber hidup. Apa yang hendak kita pelajari dari kasih setia Tuhan ini? Pertama, kasih setia Tuhan tidak sekedar diceritakan dan dirayakan, tapi juga diwujudkan.
Orang percaya yang mengalami kasih setia Tuhan harus hidup dalam kasih setia. Kasih setia adalah dua hal yang berbeda namun menyatu dalam tindakan iman. Kasih tanpa kesetiaan ibarat fata morgana, indah dipandang, namun akan segera hilang. Kesetiaan tanpa kasih hanyalah ketaatan yang hampa, hidup yang dipenuhi dengan kewajiban belaka. Mewujudkan kasih setia kita tidak boleh dipaketkan dengan materi. Kalau ada uang, aku sayang padamu, kalau tidak ada uang kita pisah, melainkan satu paket dengan ketulusan dan ucapan syukur. Kedua, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi, kokoh atau berubah untuk selama-lamanya, berlaku dalam segala zaman, generasi dan keadaan. Kasih setianya bersifat aktif dan persisten mendatangi hidup kita, teguh dan penuh belas kasihan. Ketiga, kasih setia Tuhan akan menopang seluruh kehidupan orang. Orang yang dimaksud itu adalah orang yang a. takut akan namanya, b. terikat dalam perjanjian kekal dengan Allah, c. percaya atau taat kepada perintahnya, d. kembali kepada Tuhan dalam pertobatan, e. mengandalkan Tuhan dan berseru kepadanya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi jiwa ketika kita dapat bersandar pada kekuatan kasih setianya. Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Ia dekat meskipun seringkali kita yang menjauh darinya. Oleh sebab itu bersyukurlah karena Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan kekal selamanya. Saat kita merasa cemas, gelisah dan tidak tenang ketika melihat keadaan suatu bangsa, kota ataupun anggota keluarga yang hidup tidak benar, berserulah kepada Tuhan dan pegang firman-Nya, dan bersandar pada kasih setianya yang tidak pernah berubah. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah cara kita untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yakni: pertama, kita harus beriman yang teguh kepada Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus rela memberikan nyawanya kepada mereka yang Dia sebut sebagai sahabat, dan ini telah dibuktikan lewat kematiannya di kayu salib. Siapa sahabat Yesus? Murid-muridnya. Siapa murid-murid Yesus? Mereka yang mengikuti Yesus dan tetap setia. Apakah yang menyebabkan kita tidak mau mengikuti Yesus lagi? Keuangan yang tidak kunjung baik, pasangan hidup yang tidak kunjung datang. Tantangan dapat datang ketika kita ditawari pekerjaan di luar kota yang dapat membawa kita jauh dari Tuhan. Tantangan dapat juga datang dari pasangan hidup dari luar yang mengajak kita meninggalkan Tuhan. Saat itu semua datang, dapatkah kita tetap mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan? Apapun pergumulan kita saat ini, percayalah semua tidak lebih berat dari apa yang sudah dialami Yesus. Dia telah menunjukkan kasih-Nya yang terbesar. Mari kita tetap setia dalam kondisi apapun dalam hidup ini. Kedua, kita harus patuhi perintah Tuhan. Yesus telah melakukan semua tugas dari Bapa di surga sampai selesai. Diawali dengan kelahirannya sebagai manusia sampai mati di kayu salib. Penderitaan menuju salib sangatlah berat. Dalam kondisi terberat Yesus tetap mematuhi perintah Bapa. Dia adalah teladan karakter setia. Hendaknya kita mengikuti teladan ini, mematuhi perintah Tuhan.
Sikap ini bisa dibuktikan dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dalam pelayanan misalnya, seberapa sulit kita sedang membantu hidup orang lain selagi itu masih tanggung jawab kita, maka kita harus menolongnya. Dalam pekerjaan misalnya, kita harus menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai hingga selesai dan memastikan tidak merugikan pihak lain. Mematuhi perintah Tuhan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi tidak sebatas berkata, "Saya mengasihi Tuhan," tidak mungkin mengasihi tanpa perbuatan. Jika kita tidak mematuhi firman Tuhan, atau mematuhi setengah-setengah, secara otomatis kita sedang menolaknya. Dan, apakah dengan menolak Tuhan kita masih bisa dikatakan setia? Kepatuhan seseorang kepada Tuhan dilihat dari bagaimana ia melakukan bukan hanya hal-hal yang disukainya saja, melainkan juga hal-hal yang tidak disukainya demi kasihnya kepada Tuhan. Ketiga, kita harus mulai dari perkara kecil. Banyak hal dimulai dari langkah-langkah kecil, demikian pula dengan kesetiaan. Kita bisa belajar setia lewat perkara-perkara kecil, seperti membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, pergi beribadah, dan mengerjakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Setia dalam perkara kecil tidak hanya terbatas dalam hal-hal rohaniah. Contohnya, seorang pedagang yang menjual barang dengan jujur. Ia mengatakan bahwa produknya asli karena memang itu barang asli, sehingga pembeli yang melihat integritasnya lalu memutuskan menjadi pelanggannya. Perkara-perkara kecil apa yang dipercayakan kepada kita saat ini? Menyusun proposal harga, membeli barang untuk perusahaan, datang tepat waktu, baik ke kantor maupun ke gereja. Apapun itu, mari lakukan dengan setia mulai hari ini. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama, kasih setia Tuhan memungkinkan kita menjalani kehidupan hingga kini, di tengah banyaknya mara bahaya, penyakit, ancaman yang membuat hidup kita sebenarnya sangat dekat dengan maut, tetapi kasih setianya selalu menyelimuti kita sehingga maut tidak dapat menyentuh kita. Kedua, kasih setia Tuhan membuat kita tidak dihukum sekalipun banyak dosa dan pelanggaran yang berulang-ulang kita lakukan. Sering kita tidak peduli dengan nasihat firman Allah. Kita sering bersungut-sungut, tidak taat hukum dan tidak peduli dengan keadilan. Kita sering lupa dengan kebaikan dan sering meniadakan hal baik yang kita terima. Sebaliknya lebih sering dan hafal dengan hal buruk yang menimpa kita. Ketiga, kasih setia Tuhan melayakkan kita bermohon pada belas kasih-Nya. Bermohon agar Dia memerhatikan dan menolong kita dalam kelemahan kita, agar Dia menyelamatkan kita, agar kita melihat kebaikan orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu, teruslah berjuang untuk hidup dalam kasih setia Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini.
Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.